Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah, rahmat, taufik dan hidayah sehingga subuh yang penuh berkah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul bersama di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita kembali mengkaji hadis arba'in, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda yang pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia akan berkata sepanjang perkataannya bermanfaat. Dan juga di antara tanda manusia yang mulia adalah mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, bahkan hadirin jamaah subuh yang berbahagia, di antara orang yang akan masuk ke Jannatul Firdaus, yakninya wallazina hum anil lagwi mu'ridun, ketika orang bisa meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang masyhur dan terkenal banyak merawikan hadis. Kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Karena ternyata sahabat Nabi yang satu ini adalah sahabat yang paling penyayang dengan kucing. Bahkan pada suatu kali, di waktu Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat, nampaklah sesuatu bergerak-gerak di dalam baju beliau ini. Nabi bertanya, "Wahai sahabat, ini apa sih di dalam bajumu, kenapa bergerak-gerak?" Maka dia mengatakan, "Ini kucing ya Rasul." Nah, semenjak itu beliau digelari dengan Abu Hurairah. Maka hadisnya sahih. Jadi yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakninya berbuat baik kepada tetangga, falyuhsin ila jari, ataupun falyukrim ila jari, berbuat baik kepada tetangga. Siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, saling berbagi, saling mengunjungi satu sama lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda yang ketiga adalah falyukrim daifah, mereka memuliakan tamu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bertamu ataupun menjamu tamu, tentu ada adab-adab yang mesti kita pelajari. Yang pertama adalah bagi orang yang bertamu, supaya bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan dengan orang yang kita tamu, dengan orang yang kita datangi tersebut, kita menjadi tamu. Kemudian bagi orang menjamu tamu, disunahkan oleh Rasulullah tidak lebih dari 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Jikapun lebih dari itu 4, 5 sampai 10 hari, insya Allah ini merupakan bonus bagi ahlil bait ataupun orang yang menjamu tamu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, tetapi memang kita lihat dulu siapa tamunya. Kita selidiki dari mana tamu ini. Jika tamu ini orang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya,
mesti ada kita selidiki terlebih dahulu. Ketika dia mau numpang, Pak, saya numpang semalam ini, saya musafir dari Medan, dari Palembang, dari mana-mana. Solusi terbaik adalah kita laporkan, kita antar ke rumah RT ataupun RW setempat. Nah, mudah-mudahan kajian hadis kita di pagi hari ini bermanfaat untuk diri penyampai sendiri dan juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah, rahmat, taufik dan hidayah sehingga subuh yang penuh berkah ini Allah izinkan kita untuk berkumpul bersama di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita kembali mengkaji hadis arba'in, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda yang pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia akan berkata sepanjang perkataannya bermanfaat. Dan juga di antara tanda manusia yang mulia adalah mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, bahkan hadirin jamaah subuh yang berbahagia, di antara orang yang akan masuk ke Jannatul Firdaus, yakninya wallazina hum anil lagwi mu'ridun, ketika orang bisa meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang masyhur dan terkenal banyak merawikan hadis. Kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Karena ternyata sahabat Nabi yang satu ini adalah sahabat yang paling penyayang dengan kucing. Bahkan pada suatu kali, di waktu Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat, nampaklah sesuatu bergerak-gerak di dalam baju beliau ini. Nabi bertanya, "Wahai sahabat, ini apa sih di dalam bajumu, kenapa bergerak-gerak?" Maka dia mengatakan, "Ini kucing ya Rasul." Nah, semenjak itu beliau digelari dengan Abu Hurairah. Maka hadisnya sahih. Jadi yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakninya berbuat baik kepada tetangga, fal yuhsin ila jari, ataupun fal yukrim ila jari, berbuat baik kepada tetangga. Siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, saling berbagi, saling mengunjungi satu sama lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda yang ketiga adalah falyukrim daifah, mereka memuliakan tamu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bertamu ataupun menjamu tamu, tentu ada adab-adab yang mesti kita pelajari. Yang pertama adalah bagi orang yang bertamu supaya bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan dengan orang yang kita tamu, dengan orang yang kita datangi tersebut, kita menjadi tamu.
Kemudian bagi orang menjamu tamu, disunahkan oleh Rasulullah tidak lebih dari 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Jikapun lebih dari itu 4, 5 sampai 10 hari, insya Allah ini merupakan bonus bagi ahlil bait ataupun orang yang menjamu tamu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Tetapi memang kita lihat dulu siapa tamunya. Kita selidiki dari mana tamu ini. Jika tamu ini orang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya, mesti ada kita selidiki terlebih dahulu. Ketika dia mau numpang, Pak, saya numpang semalam ini, saya musafir dari Medan, dari Palembang, dari mana-mana. Solusi terbaik adalah kita laporkan, kita antar ke rumah RT ataupun RW setempat. Jadi mudah-mudahan kajian hadis kita di pagi hari ini bermanfaat untuk diri penyampai sendiri dan juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.